Ahem. Gus Asmi segera melepas pelukan ketika tiba-tiba Ning Mafia sudah berdiri di sebelahnya sambil berdehem. Aku mengangkat dua ujung bibir melihat ekspresinya yang terlihat salah tingkah. Dibiasakan kalau masuk itu ucap salam dan ketuk pintu. Lelaki berkulit bersih itu mengusap kepala sang adik sambil melangkah sedikit menjauh dariku. Via udah ketuk pintu berkali-kali, udah salam berkali-kali, tapi Mas Asmi dan Mbak Maila gak ada yang menjawab. Pas Via buka pintu, ternyata malah lagi peluk-pelukan. Ning Mafia mengerucutkan bibir manja. Aku tertawa melihat tingkah mereka berdua. Kadang juga cemburu melihat kemesraan yang mereka tunjukkan. Sebab suami terlihat begitu menyayangi adik bungsunya. Bagaimana keadaan Mbak Mai? Apa kata dokter, Mbak? Tanya wanita bertubuh imut itu sambil mengusap perut gendutku. Alhamdulillah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Dek. Mbak Maila dan dedek bayi baik-baik saja. Cuma disuruh istirahat total dan puasa. Melirik suami yang sedang duduk di sisi ranjang. Alhamdulillah. Tuh, dengerin, Mas. Mas sudah denger, tidak perlu diulang terus. Ahmad mana? Gus Asmi malah menanyakan adik lelakinya. Kentara sekali menghindari ledekan Ning Mafia. Pulang. Tadi mau pamit ke Mas Asmi, tapi Mas Ahmad sedang buru-buru. Jawab Ning Mafia sambil menarik kursi dan segera duduk. Dek, Mas sholat subuh dulu. Adik sholat ditemenin Via saja ya. Soalnya sudah subuh sejak tadi. Gus Asmi mengusap kepalaku yang terbalut hijab. Kemudian kembali mendaratkan ciuman singkat. Hati-hati, Mas. Sudah buruan, Mas. Pamitnya nggak usah lama-lama. Sudah kayak pamit mau berangkat umroh saja. Sudah hampir 5:30. Nanti pahalanya cuma dapat sebesar biji tomat. Celetuk Ning Mafia. Dia memang agak ceplas-ceplos juga, manja di depan sang kakak. Bawel. Gus Asmi segera keluar dari kamar rawatku untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Sedangkan aku hanya bisa melakukan ibadah wajib itu di atas tempat tidur dan bertayamum. 20 menit kemudian, Gus Asmi kembali membawa 3 kotak bubur ayam dan lekas menyuapiku. Sedangkan Ning Mafia segera pamit pulang karena anaknya terus saja menangis dan tidak bisa didiamkan oleh siapapun. Terima kasih ya, sayang, ucapku setelah selesai menyantap sekotak bubur hingga habis tak tersisa. Sama-sama, Habibi Kolbi. Si pemilik wajah tampan dengan aura surga itu mengangsurkan sebotol air putih dan lekas aku teguk isinya secara perlahan. Mau makan apa lagi, sayang? Sudah kenyang. Apa perutnya masih sakit? Sedikit. Kami mengakhiri percakapan karena ponsel di saku jaket suami terus saja menjerit-jerit. Ada panggilan masuk dari Abraham. Ada apa dia tiba-tiba menghubungi kami? Apa dia masih ingin menanyakan diriku? Atau ada hal lain yang ingin dia sampaikan? Ragu-ragu Gus Asmi menggeser tombol hijau dan menyodorkan benda pipi persegi itu kepadaku. Memperbesar volume supaya kami berdua bisa mendengar apa yang hendak dikatakan oleh lelaki yang dari masa laluku itu. Assalamualaikum, Gus. Afwan, mau bicara sama Maila boleh? Sapa Abraham dari ujung sambungan telepon sana. Waalaikumsalam. Boleh, Mas. Memangnya ada apa? Dia balik bertanya. Tetapi aku lihat ada cemburu di sorot matanya. Kemarin malam saya melihat Ibnu sama Raihan, tapi saya ragu apa yang saya lihat itu memang benar-benar Raihan atau bukan. Makanya saya mau nanya langsung sama kalian berdua. Soalnya saya melihat Ibnu lagi menarik paksa anak itu. Raihan ada di situ kan? Ujarnya panjang lebar, membuat aku semakin mengkhawatirkan keadaan putraku. Bram, Raihan memang sedang sama Mas Ibnu. Dia membawa anakku secara diam-diam, Bram. Tolong bantu aku cari dia, Bram. Aku mohon. Iya, Mai, kamu tenang saja. Aku akan membantu mencari Raihan. Aku tidak mau sampai dia kenapa-kenapa, sebab sudah menganggap Raihan seperti anak sendiri. Kamu hati-hati di situ.
Jaga kesehatan dan jangan telat makan. Nanti makamu kambuh. Air muka Gus Asmi terlihat berubah mendengar perhatian dari Abraham kepadaku. Ya sudah, nanti saya langsung ke Jakarta. Saya tutup teleponnya dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Pria berjaket hitam itu segera menggeser tombol merah di layar gawai, lalu memasukkan benda pipi persegi dengan lebar 5 inci itu kembali di saku jaket. Adik nanti ditemani Ning Mafia nggak apa-apa kan? Mas mau ke Jakarta cari putra kita. Iya Mas. Gus Asmi melunggu pelan. Wajahnya terlihat sendu serta murung. Aku jadi merasa tidak enak sendiri, karena seharusnya bisa menjaga perasaan suami. Menatap lamat-lamat wajah istri yang terbaring di atas, sambil menggenggam jemarinya. Rasanya sedih sekali melihat dia seperti ini, meringis kesakitan, bahkan sekarang tidak bisa bergerak bebas. Aku menyesal karena telah membuat dirinya bersedih, menitikan air mata hingga dia mengalami. Karena terlalu banyak pikiran juga kelelahan. Aku suami lalai, tidak bisa menjaga istri serta calon bayi kembarku yang ada di dalam rahim belahan jiwaku. Mai, kamu tenang saja. Aku juga sudah menganggap Raihan seperti anak aku sendiri. Kamu hati-hati di situ, jaga kesehatan dan jangan telat makan. Nanti makamu kambuh. Ah, kenapa kata-kata Mas Bram tadi terus saja terngiang di telinga, menghadirkan rasa sesak di dalam dada. Karena sepertinya laki-laki berambut panjang itu masih begitu memperhatikan Dek Maila. Apa cintanya kepada istriku masih begitu besar, tidak luntur sedikit pun, walaupun dia tahu statusnya sekarang ini adalah milikku. Cemburu itu pasti. Takut jika Mas Abraham masih memperjuangkan kekasih hatiku. Sebab yang aku tahu, mereka berdua dulu saling mencintai, dan akulah orang yang telah membuat cinta mereka tidak bisa bersatu. Aku sangat mengerti perasaan Mas Abraham saat ini. Pasti begitu sakit mengiris-ngiris hati. Sebab aku juga pernah berada di posisi yang sama ketika Dek Maila lebih memilih Mas Ibnu sebagai pendamping hidupnya dulu. Dan sekarang Allah mendengarkan segala doa-doaku, memberiku jodoh terbaik, wanita yang pertama kali menanam cinta begitu dalam di palung hati. Meskipun awalnya dia terlihat belum bisa menerimaku, tetapi lama-kelamaan aku merasakan kalau cinta itu mulai tumbuh bersemi di hatinya. Memang Allah itu maha membolak-balikan hati hambanya. Di awal pernikahan memang sempat ingin menyerah karena tidak tega melihat wanita yang sangat aku cinta terluka karena aku. Tapi dia justru menguatkan, menolak untuk lepas hingga akhirnya menyerahkan segalanya kepada aku, dan kami menjadi suami istri seutuhnya. Bersambung.